Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, para peserta kelas herbal ramuan membantu meluruhkan batu ginjal. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu meskipun secara tatap muka atau secara virtual untuk bisa bersilaturahmi dan tentunya juga sharing ilmu dalam bidang kesehatan herbal. Ya, untuk siang hari ini mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Ida, moderator yang akan memandu kelas pada siang hari ini. Sebelum saya melanjutkan ke sesi selanjutnya dalam kelas herbal pada siang hari ini. Yang mana yang pertama, mohon Bapak Ibu agar kelas ini berjalan secara interaktif untuk bisa menyalakan kameranya selama kelas berlangsung dan juga mohon untuk mematikan mikrofon ketika tidak sedang digunakan. Dilarang juga mencoret-coret PowerPoint pemateri. Dan dalam sesi tanya jawab nanti, Bapak Ibu peserta boleh bertanya secara langsung kepada pemateri ataupun menuliskan pertanyaannya terlebih dahulu di kolom chat. Nantinya akan saya bantu untuk sampaikan ke trainer kita atau narasumber dari siang hari ini. Dan selanjutnya mohon untuk screenshot kehadiran di Zoom pada siang hari ini untuk klaim sertifikat pelatihan herbal pada siang hari ini. Dan yang terakhir, akan saya kirimkan link presensi setelah sesi pemaparan materi yang nantinya mohon untuk bisa diisi oleh Bapak Ibu semuanya sebagai syarat klaim sertifikat pelatihan atau kelas herbal pada siang hari ini. Mohon untuk tertib dan patuh akan peraturan yang telah dibuat demi kenyamanan selama kelas berlangsung. Ya, baik, langsung saja kita ke sesi inti, yaitu pemaparan materi yang nantinya akan disampaikan oleh trainer kita pada siang hari ini, yaitu ada Ibu Apoteker Ellen Stefani Rumasu M. Phang Cheherbs yang merupakan seorang dosen farmasi di Universitas Santo Borromeus Padalarang dan juga sudah tersertifikasi herbalis BNSP dan juga sudah tersertifikasi Certified Trainer BNSP RI. Baik, halo, selamat siang Bu Ellen. Iya, selamat siang Mbak. Bisa kedengaran suara saya? Terdengar jelas Ibu. Oh, iya, siap. Apa kabar Ibu, sehat? Sehat. Senang sekali sudah bisa bergabung lagi. Ya, baik. Baik, Bu Ellen sudah ready ya Bu ya untuk pemaparan materi pada siang hari ini? Baik, langsung saja untuk sesi pemaparan materi, waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, terima kasih Mbak. Saya share screen dulu materi pada siang hari ini. Ya, sudah terlihat jelas? Kenapa diangkat proyek itu? Ya, sudah ya. Baik, selamat siang Bapak Ibu peserta kelas herbal. Untuk hari ini saya akan share terkait dengan ramuan herbal untuk meluruhkan penyakit batu ginjal. Ya, dengan saya sendiri, Apoteker Ellen ya, sering dipanggil seperti itu. Ini sekilas saja terkait dengan profil saya. Jadi saya lahir di Papua 14 November. Saya sekarang domisilinya di Kota Bandung. Saya lulus dari Universitas Padjadjaran Jatinangor dari S1 Farmasi, profesi apoteker, dan juga S2 Farmasi Herbal. Dan apabila Bapak Ibu ingin berinteraksi secara media sosial, bisa melihat YouTube saya di Apoteker Ellen Channel atau di Instagram saya apt_esr. Untuk pekerjaan saya kali ini selama kurang lebih 5 tahun, saya bekerja sebagai dosen D3 Farmasi di Universitas Santo Borromeus. Kemudian saya juga apoteker penanggung jawab klinik Pratama Gandarusa di Kota Bandung. Kemudian saya juga pengurus daerah IAI Jawa Barat. Dan saya juga bergabung sebagai seorang herbalis dan trainer yang sudah tersertifikasi BNSP Republik Indonesia. Ini beberapa buku kolaborasi saya dengan beberapa teman-teman dosen yang lain. Keputusan dari rektorat terkait seperti itu ya Pak Iwan, terkait daerah PAUD dari pohon mangga sampai ke tangga. Nah, begitu. Admin mungkin bisa bantu saya untuk nonaktifkan webinar suara Ibu Rohama. Ya, oke. Terima kasih.
Ya, kemudian ini beberapa karya tulis ilmiah saya, di mana saya pernah mengikuti beberapa oral presentasi dan mendapatkan best paper maupun best oral. Ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya karena seminar ini dilakukan secara online, maka Bapak Ibu harus memperhatikan safety induction, di mana posisi laptop atau komputer kurang lebih sejajar dengan Bapak Ibu dengan jarak pandang 30 cm. Kemudian perhatikan juga suhu dan kelembapan serta pencahayaan sehingga dapat menerima materi pada siang hari ini, dan kemungkinan apabila ada terjadi kebisingan atau bocornya suara dan tidak di-unmute, maka saya minta tolong mungkin untuk panitia bisa membantu saya dalam menonaktifkan suara dari Bapak Ibu peserta. Kita langsung saja, materinya adalah ramuan herbal peluruh batu ginjal. Tujuan kenapa kita harus belajar terkait dengan ramuan herbal peluruh batu ginjal, kita harus tahu yang pertama adalah ada tidak peraturan terkait ramuan herbal di mana sudah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, kita juga harus tahu gejala dan penyebab penyakit. Jika nanti kita sakit batu ginjal, kita bisa tahu itu dikarenakan oleh apa, gejala dan penyebabnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah kita harus memahami komposisi dari ramuan yang akan kita buat, kemudian cara meramu ramuan, dan yang terakhir adalah cara penggunaan ramuan herbal peluruh batu ginjal. Ya, ini yang akan kita bahas outline pada siang hari ini. Kita harus tahu dulu apa sih definisi dari herbal. Menurut Pharmacopoeia Herbal Indonesia edisi 1 tahun 2008, Simplicia atau herbal adalah semua bahan alam baik dari tanaman, hewan dan juga mineral yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan apapun. Ini definisi menurut pedoman dari Pharmacopoeia Herbal Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian menurut Pharmacopoeia Herbal Indonesia edisi kedua di tahun 2017, herbal juga dapat diartikan bahan alam yang diolah ataupun tidak diolah digunakan untuk tujuan kesehatan. Dapat berasal dari tumbuhan, hewan, atau mineral, di mana di dalamnya akan mencangkup Simplicia dan juga bahan-bahan olahannya. Secara ilmiah, Simplicia sendiri adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun, kecuali dinyatakan lain, umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan. Jadi Simplicia itu ada dua, ada Simplicia segar dan juga ada Simplicia kering. Ini pengertian menurut Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Nah, peraturan terkait ramuan herbal sudah dituliskan oleh Kementerian Kesehatan, ada juga Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mencari di Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia atau sering disingkat dengan FROTI di volume 1 khusus untuk peluruh batu ginjal. Ini sudah keluar di tahun 2011. Ada juga pedoman dari Kementerian Kesehatan, yaitu Formularium Obat Herbal Asli Indonesia atau FOHAI. Kemudian panduannya bisa Bapak Ibu juga cari dari keputusan Menteri Kesehatan di tahun 2017 tentang Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia. Ini yang terbaru di tahun 2021. Dan yang terakhir, pedoman untuk penyakit peluruh batu ginjal di Formularium Obat Herbal Asli Indonesia edisi 2. Ini Bapak Ibu bisa download secara gratis. Link yang sudah saya sertakan di slide, bisa Bapak Ibu bisa cek di situ. repository.kemkes.go.id. Pertama, apa sih penyakit batu ginjal? Ya, mungkin Bapak Ibu tahu ginjal itu diperlukan oleh tubuh kita sebagai salah satu bagian atau anggota tubuh yang sangat penting fungsinya. Batu ginjal sendiri adalah suatu keadaan terdapat satu atau lebih batu di dalam pelvis atau kalis dari ginjal atau di dalam saluran ureter. Nah, batu ginjal ini bisa terbentuk dikarenakan terdapat adanya kandungan kalsium,
fosfat atau kombinasi asam urat yang sangat tinggi yang harusnya larut di dalam urin. Tapi karena jumlah yang begitu besar, dia menumpuk di dalam ureter, sehingga Bapak Ibu bisa lihat di slide saya, ini posisi dari batu ginjal di dalam anggota ginjal itu sendiri. Ya. Kemudian ya, penyebabnya apa sih? Kenapa bisa terjadi penyakit batu ginjal? Yang pertama, menurut formularium ramuan etnomedisin di volume 1, adanya kelebihan sekresi hormon paratiroid. Paratiroid itu adalah hormon yang apabila berlebih nanti bisa menyebabkan penyakit gondok. Ya, seperti gambar yang ada di bawah ini. Kemudian penyebabnya yang kedua adalah asidosis pada tubulus ginjal. Asidosis sendiri itu ada di bagian respiratorik, bisa untuk saluran pernapasan, ada juga di metabolik, yaitu di dalam tubulus ginjal. Adalah suatu kondisi yang ditandai oleh peningkatan asam yang berlebih di dalam tubuh. Kalau untuk kasus batu ginjal, asidosisnya terjadi di bagian tubulus ginjal. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kadar asam urat atau sering kita kenal dengan istilah penyakit radang persendian. Gambarnya seperti yang Bapak Ibu bisa saksikan di sebelah kanan bawah, di mana radang sendi itu adalah adanya peradangan di bagian tiap persendian. Biasanya itu terjadi di usia yang sudah lansia, karena habisnya cairan sinovial di antara persendian. Kemudian yang terakhir adalah gangguan metabolisme, terlalu banyaknya memakan kalsium. Bisa didapat dari telur, mungkin dari kacang-kacangan, dan dari keju, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu penyebab dari penyakit batu ginjal. Kemudian gejalanya apa saja? Karena batu ginjal adalah massa padat yang terdiri dari beberapa kristal kecil di dalam ginjal, sehingga ketika Bapak Ibu merasakan gejala seperti demam mendadak, mungkin dicek di lab ternyata bukan virus yang keluar hasilnya, bisa diindikasikan sebagai penyakit batu ginjal. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu sering merasa mual atau muntah meskipun ada jejak keracunan makanan. Yang ketiga adalah ketika buang air kecil, adanya perubahan warna urin berwarna merah muda, coklat atau merah, itu juga bisa diindikasikan sebagai penyakit batu ginjal. Kemudian ada juga tiba-tiba terasa berat di bagian kepala seperti pusing meskipun tidak sedang sakit. Dan yang terakhir seringnya menyeri di bagian perut bawah atau di sekitar punggung bagian belakang. Ini beberapa gejala penyakit batu ginjal yang sering terjadi pada pasien. Jadi nanti akan disertakan dengan hasil lab setelah Bapak Ibu periksakan diri ke dokter. Terus komposisi ramuannya seperti apa? Apa sih yang bisa kita sebagai orang awam saja saya anggapnya ya, apa yang kita bisa lakukan untuk menikmati yang namanya kekayaan alam Indonesia yang sungguh luar biasa banyaknya ini, yang dapat menjadi salah satu komplementer, bukan alternatif, tapi komplementer dalam pengobatan penyakit batu ginjal. Pertama adalah komposisi ramuan herbal yang harus dipenuhi adalah 4T dan 1W. 4T-nya adalah yang pertama tepat bahan baku yang akan kita gunakan, kemudian yang kedua adalah tepat dosisnya, yang ketiga tepat waktu penggunaannya, yang keempat adalah tepat cara penggunaannya, dan yang terakhir adalah tetap walaupun herbal itu efek sampingnya sedikit, tapi kita juga harus waspada terhadap efek sampingnya. Siapa tahu ada interaksi dengan obat atau interaksi dengan makanan dan interaksi antar sesama herbal. Ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu ketika ingin meracik atau meramu suatu ramuan herbal. Kemudian komposisinya yang pertama adalah harus rasional. Kenapa rasional? Karena ini menyangkut persyaratan obat rasional itu sendiri. Dia harus bermutu, dia harus memiliki keamanan, aman untuk digunakan, dan juga memiliki efek terapi atau khasiat. Ketika ini sudah dilakukan,
maka dapat diterima oleh konsumen yang akan mengkonsumsi ramuan herbal Bapak Ibu yang sudah dibuat untuk penyakit batu ginjal. Kemudian komposisinya apa saja? Di dalam satu ramuan herbal untuk semua penyakit kita harus menyertakan yang namanya komponen primer, sekunder, dan juga komponen tersier. Biasanya komponen primer itu dimasukkan ke dalam ramuan, fungsinya untuk menambah daya tahan tubuh sehingga tidak mudah sakit atau sebagai imunomodulator. Dan yang kedua, untuk komposisi sekunder itu untuk mengurangi gejala-gejala penyakit, kemudian mencegah timbulnya komplikasi dan meningkatkan nafsu makan karena biasanya kalau orang sakit susah makan. Gitu ya. Yang terakhir adalah komponen tersier sebagai pembau, perasa, dan pewarna. Mungkin bisa ditambahkan kalau sekarang yang lagi booming adalah daun stevia sebagai pemanis. Jadi tidak lagi kita menggunakan gula. Harus dikurangi karena stevia itu baik untuk pasien penderita diabetes mellitus. Ini komposisi yang Bapak Ibu nantinya ketika meracik atau meramu ramuan herbal untuk penyakit batu ginjal harus menyertakan komposisi minimal 3 komposisi yang ada di slide. Nah, ini hanya sekelas info saja ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu belum tahu, ada yang namanya satuan takar dalam penggunaan ramuan obat tradisional. Ini menurut keputusan Menteri Kesehatan di tahun 2017 terdapat di formularium ramuan obat tradisional Indonesia, di mana satu genggam Bapak Ibu, satu genggam tangan Bapak Ibu ketika nanti meracik itu setara dengan 80 gram bahan segar. Jadi bukan yang dikeringkan. Kemudian ketika Bapak Ibu menggunakan bahan kering dalam bentuk simplisia, itu setara dengan 40-60% dari bahan segar. Biasanya bahan segar kan jauh lebih banyak dibandingkan bahan yang telah dikeringkan. Kemudian sebanyak 1 ibu jari itu setara dengan 8 cm atau 10 gram bahan segar. Untuk takaran 1 cangkir itu sebanding dengan 100 ml. Dan untuk takaran 1 gelas itu sama dengan, biasa dibilang di beberapa buku formularium itulah 1 gelas belimbing setara dengan 200 ml. Untuk takaran 1 sendok makan setara dengan 15 ml dan 1 sendok teh setara dengan ukuran 5 ml. Ini menjadi dasar Bapak Ibu untuk menakar bahan-bahan yang akan digunakan dalam membuat ramuan herbal. Ya. Ini beberapa tanaman herbal peluruh batu ginjal yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Ini saya ambil hanya beberapa saja, nanti Bapak Ibu bisa mencari di panduan yang lainnya. Ini saya ambil dari FOHAI atau Formularium Obat Herbal Asli Indonesia pertama. Ya, ini adalah tanaman alang-alang yang di sebelah kiri ada. Ya, untuk posologinya sendiri, Bapak Ibu bisa menggunakan 3 kali 1 saset. Itu setara dengan 10 gram serbuk per hari. Dan cara pemakaiannya apabila Bapak Ibu ingin minum secara segar, bisa rebus dengan 2 gelas air hingga menyusut menjadi 1 gelas. Ini hanya contoh produk yang Bapak Ibu bisa lihat di slide yang sudah di pasaran. Ketika Bapak Ibu mungkin tidak ingin membuat secara langsung di rumah, sekarang sudah banyak produk yang tersedia di marketplace maupun di toko obat dan juga apotek. Itu obat ramuan untuk peluru batu ginjal yang terbuat dari alang-alang dalam bentuk kapsul yang Bapak Ibu bisa cari di pasaran. Kemudian yang kedua adalah tanaman keji beling. Ya, tanamannya bentuknya seperti ini adalah bunganya, ini juga bisa digunakan untuk peluru batu ginjal atau nefrolithiasis. Ya, posologinya sendiri adalah ketika Bapak Ibu sudah meminum herbal dari keji beling itu cukup diminumnya 2 kali 2 kapsul, kurang lebih itu 500 mg setara dengan ekstrak dari keji beling yang dapat diminum per hari. Jadi kalau Bapak Ibu ingin meminum ramuan herbal yang terbuat dari keji beling, sudah juga terdapat di pasaran, tidak perlu repot-repot membuat.
Ya, tapi ketika ingin membuat, Bapak Ibu bisa membuat dengan cara tadi, menimbang 500 mg ekstrak, direbus dalam air sebanyak 200 ml. Ini contoh beberapa produk yang bisa Bapak Ibu cari di marketplace maupun di toko obat dan apotek. Kemudian yang ketiga adalah tanaman meniran. Meniran ini juga dapat dimanfaatkan untuk peluru batu ginjal dengan cara minumnya adalah 2 kali 1 kapsul dengan ukuran 450 mg ekstrak per hari. Ini contoh produk yang bisa Bapak Ibu beli, yaitu logonya logo jamu dan sudah memiliki izin edar Badan POM. Kemudian tanaman yang keempat adalah sembung, daun sembung. Ini juga bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat ramuan herbal untuk peluruh batu ginjal dengan cara minum 2 kali 1 tablet atau setara dengan 20 mg ekstrak per hari. Di pasaran sendiri paling banyak terdapat dalam bentuk produk teh herbal daun sembung. Dan yang terakhir adalah tanaman tempuyung. Ini juga bisa digunakan, gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Dan ini posologinya adalah diminum 3 kali 1 kapsul, kurang lebih setara dengan 25 mg ekstrak per hari. Di pasaran juga sudah dalam bentuk produk jadi yang bisa Bapak Ibu beli di marketplace atau di toko obat dan apotek. Kemudian, bagaimana sih caranya kita meramu, komposisinya seperti apa, dan cara penggunaan apabila kita ingin membuat sendiri di rumah. Yang pertama adalah ramuan yang pertama, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Bapak Ibu bisa menyiapkan bahan-bahan adalah daun kumis kucing sebanyak 20 gram, kemudian daun pegagan 20 gram, alang-alang 20 gram, babakan bengkel atau yang sering kita kenal dengan bunga matahari sebanyak sambiloto sebanyak 20 gram, dan air kurang lebih 3 gelas atau setara dengan 600 ml. Ini menurut formularium ramuan etnomedicine volume 1 di halaman 50. Cara pembuatannya seperti apa? Yang pertama, semua bahan dicuci bersih, lalu direbus dengan 3 gelas air. Setelah itu, kurang lebih di atas kompor dengan api kecil selama 15 menit. Setelah mendidih, bisa dilihat dari menyusutnya jumlah air yang tadinya 3 gelas menjadi 1 gelas. Cara pemakaiannya adalah hasil rebusan diminum 2 kali sehari selama 8 minggu. Jadi yang ramuan tadi sebelumnya, bahan-bahan ini itu hanya untuk diminum dalam jangka waktu sehari, sebanyak 2 kali sehari selama 8 minggu atau 2 bulan. Ini pun sudah dikonsultasikan dengan dokter terkait dengan kombinasi, mungkin Bapak Ibu ingin minum juga obat dari dokter dan juga ramuan herbal itu sendiri. Tidak boleh adanya interaksi satu sama lain antara obat dan juga herbal. Sehingga perlu diadakan adanya jenjang waktu ketika minum obat dari dokter maupun minum ramuan herbal. Kemudian ramuan yang kedua adalah siapkan daun kumis kucing sebanyak 20 gram, pegagan, alang-alang, bunga matahari, tambahannya adalah sambiloto, kulit batang waru, dan yang terakhir adalah air sebanyak 3 gelas. Cara pembuatannya juga sama, semua bahan dicuci bersih, kemudian direbus dengan 3 gelas air dalam api kecil. Mendidih akan dilihat ketika air sudah menyusut menjadi 1 gelas. Ini juga diminum 2 kali sehari. Kalau tadi 8 minggu, ini kurang lebih 10 minggu atau 2,5 bulan. Tapi tetap konsultasikan kepada dokter terkait dengan ramuan herbal yang Bapak Ibu buat. Kemudian ramuan yang ketiga, daun muda bunga sepatu sebanyak 40 lembar dan siapkan air matang sebanyak 1 gelas. Ini cara pembuatannya adalah daun bunga sepatu diperas dengan menggunakan air matang, setelah itu lalu disaring. Cara pemakainya sendiri adalah hasil perasan daun bunga sepatu diminum sampai habis. Cukup 1 kali sehari. Kemudian ramuan yang keempat adalah Bapak Ibu bisa menyiapkan daun keci beling sebanyak 1 genggam,
tambahkan daun kumis kucing sebanyak 1 genggam, dan juga air sebanyak 3 gelas atau 600 ml. Cara pembuatannya sendiri, daun kecibeling, daun kumis kucing dicuci bersih, rebus dengan 3 gelas air sehingga menyusut menjadi 1 gelas. Ini pun diminumnya 1 kali sehari pada waktu pagi hari. Kenapa Bu tidak bisa malam hari seperti yang lainnya? Karena penggunaan kecibeling dan kumis kucing akan meningkatkan pengeluaran air seni ketika diminum di malam hari atau sebelum tidur, sehingga akan mengganggu kenyamanan Bapak Ibu dalam beristirahat di malam hari. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya share. Saya kembalikan lagi ke admin. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Bu Ellen atas pemaparan materinya yang luar biasa. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita buka sesi pertanyaan atau sesi Q&A kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung maupun via chat. Saya persilahkan. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Boleh langsung open mic-nya. Silakan kepada Bu Yani. Ya, terima kasih. Apa suara saya terdengar, Kakak? Terdengar, Bu Yani. Terdengar, Ibu. Oh ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Materi hari ini luar biasa buat saya. Yang ingin saya tanyakan, untuk ramuan-ramuan yang tadi sudah disebutkan, itu kalau misal dari hasil laborat ada masalah asam urat positif 2, positif dengan protein positif 2, itu apa boleh diberikan secara intens atau konsultasi dokter terlebih dahulu, mengingat konsultasi dari dokter katanya tidak perlu diobatin. Jadi cukup terapi air putih saja. Apa boleh ya kalau misal ramuan ini diterapkan untuk penderita yang baru mengetahui hasil laboratnya seperti itu? Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Bu Yani. Langsung saya jawab ya Mbak ya. Ya, silakan Ibu. Siap. Terima kasih Bu Yani untuk pertanyaannya. Jadi kembali lagi Ibu, sebenarnya asam urat juga itu kan kalau di batu ginjal, dia termasuk ke dalam salah satu gejala Ibu. Di mana gejala tersebut akibat terlalu banyak mengkonsumsi kalsium oksalat. Ada bahan-bahan makanan yang Ibu konsumsi, memang terjadinya paling banyak kepada wanita, bukan kepada pria untuk kasus asam urat. Terus bagaimana sih ketika kita nih, dokter sudah bilang, udah cukup minum air putih saja. Sebenarnya Bu, semua ramuan herbal yang ada di Indonesia ini dipergunakan bukan untuk alternatif, tapi sebagian tadi saya sebutkan di atas adalah komplementer, melengkapi pengobatan yang sudah diberikan oleh dokter. Tetap saja ketika Ibu ingin mengkonsultasikan, silahkan ke dokter penyakit dalam yang Ibu percayai seperti apa nanti, apakah mungkin ketika ingin meminum ramuan herbal tersebut harus diberikan jenjang waktu supaya tidak terjadinya interaksi. Seperti itu Ibu Yani. Jadi kalau menurut saya tetap bisa Ibu konsumsi tetap dengan mengkonsultasikan kepada dokter. Begitu. Bagaimana Bu Yani? Ya, terima kasih atas pencerahannya. Sama-sama Ibu Yani. Ya, ada lagi mungkin? Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau malam-malam mungkin bisa lewat chat ya, Mbak. Kalau nggak Iya, mau Ibu. open mic atau nggak mau lihat layar juga nggak apa-apa.
Karena ini penyakit yang lagi booming di kalangan, kalau saya boleh cerita, ini di kalangan anak muda sekarang, Mbak. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sudah tahu, anak muda sekarang itu malas sekali minum air putih. Ya, kalau Bapak Ibu tahu, mereka lebih suka melakukan segala aktivitas di luar, mungkin perkuliahan atau perkantoran, dengan ngafe atau minum kopi dan teh. Tidak salah minum kopi dengan teh, asalkan perbanyak minum air putih. Nah, kurangnya itu adalah minum air putih sebanyak 8 gelas atau 2 liter minimal setiap hari. Sehingga banyak faktor yang menyebabkan sekarang, kalau dulu mungkin yang sering kena batu ginjal adalah orang dewasa atau mungkin mendekati usia di atas 40 tahun ke atas. Dikarenakan metabolisme yang sudah tidak baik. Cuma sekarang sudah adanya tren perpindahan pola penyakit, itu dideritanya sama anak muda. Jadi memang mungkin ini diangkat oleh pihak Emtres supaya Bapak Ibu mungkin nanti kalau ketika ingin punya ketika punya teman bisa menyampaikan nih, ternyata batu ginjal sekarang itu lebih banyak kasusnya diderita bukan oleh orang dewasa, tapi oleh anak-anak muda di bawah usia 30 tahun dikarenakan pola hidup yang tidak benar. Begitu tambahannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada, Ibu. Siap, Mas Ahmad Afif Anasirin dari Lombok. Jauh ya, Mas. Silakan mau tanya apa? Ya, gangguan. Gimana, Mas Ahmad? Gini, Bu, dari sekian resep herbal yang telah Ibu paparkan, apakah berlaku untuk semua usia, Ibu? Kalau Dari anak, dewasa, tua. ya, itu usianya adalah usia dewasa. Jadi mungkin di atas 25 tahun. Begitu. Jadi bisa. Mas Ahmad usianya berapa? Di atas 30 atau di bawah 30? Ya. Halo, Mas Ahmad Afif. 20 tahun. Nah, mungkin penggemar kopi kayaknya, dilihat dari mukanya mungkin penggemar kopi. Ya, jadi bisa intinya minum kopi boleh. Setahu saya tuh kopi tuh saya pernah dengar beberapa materi dari dokter spesialis penyakit dalam. Kopi itu sebaiknya diminum sehari maksimal 2 gelas dengan ukuran 200 ml. Itu pun diminum terakhir kali bukan pada saat malam hari, kan kalau di kita terbalik ya. Anak muda sukanya nongkrongnya malam hari, jam 9, jam 10 nongkrong di kafe, minum kopi sambil kerjakan tugas atau sambil nongkrong-nongkrong sama teman-teman. Padahal minum kopi yang baik itu maksimal itu 6 jam sebelum tidur. Gitu. Itu yang mungkin akan bagus untuk kesehatan tubuh. Kita ambil manfaatnya, bukan efek samping yang akan dirasakan kemudian. Jadi itu untuk sekedar info saja untuk Bapak Ibu yang penggemar kopi, silahkan minum kopi, tapi diusahakan maksimal 2 gelas per hari dan terakhir minum itu 6 jam sebelum istirahat. Kalau istirahatnya jam 10, silakan minum maksimal sore hari. Begitu. Mungkin ada lagi yang menanyakan? Dari Apoteker Ahmad, mungkin mau ditanyakan Apoteker Ahmad Hanif. Cukup teh. Oh iya, cujup lagi ada di chat ya kalau chat. Oke. Cukup jelas atau tidak cukup jelas ini? Ada lagi Bapak Ibu? Oh iya, link presentasi dari Emtres sudah diberikan di kolom chat. Bapak Ibu silahkan untuk mengisi link presensi agar nanti sertifikatnya bisa diklaim ya Mbak ya? Betul, Ibu. Lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau dari pihak Emtres ada yang ditanyakan? Batu ginjal sendiri itu macam-macamnya Bapak Ibu, jadi tidak hanya terdiri dari karena asam urat atau karena kalsium, kalium, banyak sebenarnya. Ada juga terbagi dari faktor intrinsik dan juga ekstrinsik.
Di mana intrinsiknya itu biasanya menurut penelitian ini ya, kebanyakan itu penyakit batu ginjal itu terjadi pada usia 30 sampai 50 tahun. Kemudian yang kedua adalah biasanya terjadi pada laki-laki berbanding perempuan itu 3:1 jumlahnya. Jadi cukup banyak yang terjangkit ini adalah laki-laki atau pria. Ya mungkin banyak faktor ya, mungkin tidak semua wanita suka kopi sama teh. Kebanyakan yang suka kopi dengan teh itu kan pria. Makanya penyakitnya kebanyakan ini diderita oleh para pria-pria. Kalau untuk tadi Ibu Yani mungkin ada asam urat, itu memang biasanya adalah di faktor wanita begitu. Karena biasanya kalau ibu-ibu yang sudah menikah, melahirkan anak lebih dari 2 atau 3 anak, kalsium ibu ketika mengandung itu akan diberikan kepada si anak sehingga proses pengeroposan tulang itu terjadi lebih cepat dibanding laki-laki. Sehingga kalau asam urat biasanya terjadi pada wanita atau ibu-ibu. Ada pertanyaan dari apoteker Ahmad Hanif. Teh agak menyimpang nih. Kalau anyang-anyangan gitu bisa juga pakai racikannya itu atau beda. Anyang-anyangan itu kan kayak rasa ingin buang air kecil, tapi kok nggak keluar-keluar gitu kan. Jadi itu biasanya kemungkinan terjadi disebabkan ketika ingin buang air kecil, suka ditahan. Kalau untuk pengobatan, untuk mencegah itu bisa digunakan racikan yang tadi saya sebutkan. Itu semua dari Kemenkes dan sudah ada bukti ilmiahnya, ada pengujian lab secara praklinik karena belum. Nah tadi dia itu ada logonya dan logo jamu, jadi hanya baru sekedar empiris atau itu adalah ramuan secara turun-temurun dan yang paling terbaru adalah dia termasuk di golongan OHT, obat herbal terstandar. Jadi baru diujikannya ke hewan percobaan, belum ke manusia, belum masuk ke fitofarmaka. Jadi bisa digunakan, bisa ketika ingin supaya rasa anyang-anyangan itu tidak terjadi ketika kita ingin buang air kecil, taunya nggak ada gitu kan, air sini tidak keluar, itu bisa digunakan. Begitu apoteker Ahmad Hanif. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan. Atau mungkin pertanyaan dari saya, Ibu, boleh? Boleh. Jika untuk penyakit batu ginjal ini ada obat dari dokter, misalnya Bu ya, kalau kita ingin dengan herbal seperti ini, apakah ada aturan khususnya Bu? Nah, tadi Mbak, jadi saya sampaikan itu sebenarnya dokter ini kan terbuka ya dengan semua pengobatan yang masuk di akalnya beliau. Nah, tapi bagaimana supaya pengobatan dari dokter tetap ada efek terapinya yang baik bagi tubuh, kemudian Bapak Ibu ingin mengkomplementerkan atau melengkapi pengobatan dari dokter. Biasanya yang setahu saya, dokter itu akan memberikan resep dari beliau, itu akan dipisahkan jarak waktunya saja sih dengan pengobatan herbal, begitu. Jadi tetap bisa digunakan, tapi tetap harus konsultasi. Karena dokter juga tidak mau nanti di suatu saat salah minum, salah meracik ramuan, tiba-tiba ada efek samping yang tidak diinginkan oleh pasien, yang disalahkan dokter, gitu. Tetap ada tata laksananya, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ditanyakan kembali? Ada lagi? Ibu Titi mungkin? Ya, sudah open mic kayaknya. Ibu Titim Fatimah. Suara Ibu nggak ada, Bu. Mohon maaf. Nah, mikrofonnya mungkin. Halo? Halo? Ya, oke, Bu Titim. Selamat siang, Ibu. Ibu, saya perlihatkan dulu. Saya sebentar ya. Iya. Bahan-bahan yang Ibu sebutkan ini ada, cuma berbentuk kering. Cuma ini Bu, saya tuh peracik herbal gitu ya. Ya, herbalis juga ya Bu. Punya sertifikat. Ibu dengar suara saya Bu? Dengar jelas Bu. Silakan Bu Titim. Suara Ibu kesini kecil banget, mungkin pengaruh mikrofonnya ya. Siap. Bagaimana Bu? Ini ada beberapa pertanyaan dari
pasien saya untuk jarak minum obat dokter sama herbal itu kira-kira berapa lama? Kan ada obat yang maaf ini kan penyakitnya komplikasi, Bu. Ada batu ginjal, ada paru. Sementara obat paru kan wajib diminum. Nah, dia pengen pengen tahu berapa lama jaraknya dari minum obat dokter ke obat herbal itu. Seperti tadi resep yang Ibu sampaikan itu kita gambarannya sudah ada dan kita sudah memberikan resep itu tadi. Mirip banget, cuma mungkin beda-beda dikit, kita nggak ada tempuyungnya gitu. Kira-kira itu berapa lama jarak dari obat dokter ke obat yang kita rekomendasikan gitu. Ya, terima kasih Bu Titim. Untuk obat dokter sendiri itu diminumnya berapa kali Bu yang obat paru-parunya? Ibu tahu tidak? Itu kemarin tuh tidak diperjelas, cuma dia kan ada yang makan vitamin juga tuh pagi-pagi, ada juga yang malam 1 kali. Nah itu masalahnya yang di pagi-pagi itu kita nggak tanya obatnya apa, tapi dia hanya menanyakan itu jaraknya berapa lama? 1 jam atau 2 jam setelah minum dokter. Apakah obat dokter dulu atau obat herbal dulu? Nah itu kebingungannya di situ, Bu. Iya, terima kasih Bu Titim. Kalau dari pengalaman saya sendiri, saya yang pernah saya tanyakan kepada dokter sendiri adalah kurang lebih 2-3 jam. Waktu paruh suatu obat itu akan hilang dalam tubuh, prosesnya 2-3 jam akan hilang. Misalkan obat parunya diminum pagi hari jam 8, mungkin nanti jarak jam 10, jam 11 bisa minum. Usahakan itu jangan minum di malam hari, Bu, karena dia namanya peluru air seni atau peluru batu ginjal, dikhawatirkan akan mengganggu ketika nanti beristirahat di malam hari. Bolak-balik ke belakang kan cukup tidak enak, Bu. Jadi cukup diminumnya adalah 2-3 jam setelah minum obat dari dokter. Begitu, Bu. Oh, gitu ya. Berarti kalau misalkan obat dokter ada juga itu penyakit ada yang diminum sore hari, Bu. Kalau jaraknya 4 jam atau 3 jam dari obat dokter, berarti sebelumnya. Kalau misalkan sesudah berarti diminumnya di malam hari, Bu. Kalau bisa sih sebelum istirahat sih, Bu. Sebelum istirahat. Iya, malam hari boleh, mungkin habis maghrib, itu boleh. Oh iya, ya. Iya. Jadi tetap bisa, Bu, karena ramuan herbal ini kan sebenarnya tadi ya sebagai komplementer melengkapi pengobatan konvensional yang dari dokter. Yaitu isinya ada juga obat-obatan sintetik. Begitu, ya, Bu Titim. Oke, iya. Paham. Siap, Bu Titim. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Ada lagi? Kayaknya di sini banyak herbalis juga. Resepnya ini agak mungkin ganda yang dari tadi karena kan untuk peluru batu ginjal kan ada banyak referensi dari saran-saran untuk minum dari obat-obatan tradisional. Termasuk mungkin rebusan air kelapa itu air kelapa itu kan direbus ya. Yang katanya akan meluruhkan batu ginjal. Memang keluhan itu memang berkurang sakitnya, tapi untuk meluruhkan batu ginjalnya terlihat di air kemihnya itu biasa saja. Apa itu termasuk gitu, Bu ya? Termasuk ramuan. Batunya tapi sakit pinggangnya sembuh. Itu prosesnya seperti apa kan kita yang tahunya itu kan batunya kan luruh tapi nggak ada gitu, tapi sembuh gitu. Itu seperti apa, Bu ya? Jadi kalau saya lihat dari beberapa panduan dari Bu, Badan POM dan juga Kemenkes, sampai sekarang belum ada penelitiannya, Bu, terkait penggunaan dari air kelapa. Memang kita tahu sendiri air kelapa itu bagus untuk semua penyakit sebenarnya. Tapi tingkat keberhasilannya seperti apa, sampai sekarang belum ada penelitian yang menunjukkan secara uji praklinik ya, Bu, minimal ke hewan, obat, ramuan dari air kelapa itu sendiri bisa untuk meluruhkan batu ginjal. Mungkin mengurangi peradangannya, iya. Kan tadi kan ada Ibu bilang sakit ya, sakitnya dan segala macam. Tapi kalau untuk peluru batu ginjal belum ada penelitiannya, Bu. Karena memang saya di sini materinya sesuai dengan ada bukti penelitiannya, Bu. Nanti Ibu bisa browsing. Tadi saya sudah sertakan link untuk bisa di-download formulariumnya. Itu ada bukti-bukti penelitiannya, dan belum pernah ada air kelapa dijadikan untuk ramuan peluru peluru batu ginjal. Gitu, Bu Titim.
Oke, baik. Iya, pantesan aja nggak keluar. Nggak Iya. ada respon ketika Iya. melihat gitu. Iya. Ada lagi nggak Bu Titin? Nggak apa-apa, di sini kan kita sharing. Iya, aduh, ini gimana ini hilang lagi. Oh ya, udah cukup seperti itu aja. Siap, terima kasih Bu Titin. Terima kasih juga. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan selain Bu Titin dan siapa tadi? Bu Yani dan juga Mas Ahmad. Ini ada beberapa yang masih bingung. Atau gimana sih cara pembuatannya secara detail? Nanti saya kasih tahu caranya. Mungkin ada yang masih bingung terkait materi yang saya sampaikan. Ternyata kalau pakai ini Bi nggak kedengar, akhirnya Bunda harus copot. Cuma masalahnya dia yang ngedengar Bunda nggak ngedengar, kecil banget. Terus pakai ini ya yang telinga Bi. Kemana ya ininya? Ada lagi yang bertanyakan Bapak Ibu? Bu Titim, saya boleh tanya Bu Titim? Halo Bu Titim. Halo? Ya, saya boleh tanya, ketika Ibu meracik ramuan, Ibu menggunakan bahan pembuatannya seperti apa, Bu? Kompornya, kemudian pancinya seperti apa, Bu Titim? Halo, bisa ketangkap suaranya, Bu? Bisa Bu Titim. Saya hanya mau tanya saja ke Bu Titim, ketika membuat dari apa bahan apa tuh kaca yang khusus buat jamu. Oke, apinya Bu? Kenapa? Apinya, api kompornya besar apa kecil? Api kompornya kecil. besar? Iya, kecil. Untuk lama Ibu menggodoknya atau merebusnya berapa lama? Itu sesuai takaran yang dibutuhkan. Ketika kita misalkan menggunakan air 400 gram, jadi kira-kira 100 gram, jadi 200 gram satu gelas ya. Kita takar di awal dulu, gitu ya. Ini 4. Nanti kalau misalkan ke 200 gram itu sampai mana batasannya, baru kita matikan. Oke, berapa lama Bu kira-kira? Di atas 15 menit. Lama menggodoknya berapa menit? Itu kadang kita terpatok ke takaran aja, ke batasan air jamunya. Iya. Oh, karena kalau yang saya pahami Bu terkait dengan merebus herbal itu, ada beberapa bagian tanaman itu tidak bisa lebih dari 15 menit, ada yang boleh lebih dari 30 menit Bu. Nah, terus diperhatikan Bu. Jadi kalau untuk bahan tanaman yang Ibu gunakan seperti daun contohnya, itu tidak boleh lebih dari 15 menit Bu, maksimal 15 menit. Jadi ketika airnya sudah mendidih, masukkan bahan, itu harus dihitung 15 menit Bu. Lebih dari 15 menit akan menyebabkan zat aktifnya tuh mudah hilang begitu. Oh iya, mungkin kurang lebih seperti itu ya, nggak pernah lama ya. Iya, kecuali Ibu pakai kayu-kayuan. Ada bahan baku dari kayu gitu, batang. Itu kalau misalkan komposisinya banyak untuk 3 orang, itu agak lama juga, Bu. Berarti kan 400 kali 3 ya, 1.200 gram. Itu agak lama durasinya, mungkin waktunya juga dikalikan juga itu, karena kan airnya juga banyak gitu. Jadi menyisakan 600 gram air. Iya, setengahnya. Iya, baik. Yang penting Ibu lihat apinya, Bu, karena semakin besar apinya itu tidak bagus. Ketika nanti menggodok, itu nanti zat aktifnya akan hilang. Percuma kita godok ramuan, tapi zat aktifnya nggak ada. Itu prinsip dari herbal, Ibu. Oke, iya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Titin. Saya lanjut ke chat ya, Mbak. Saya lanjut ke chat, sudah ada Ibu Fihrina izin bertanya, jika kasus batu ginjalnya sudah ukuran besar dan dianjurkan untuk dilakukan operasi, apakah terdapat ramuan yang sudah terbukti efektif meluruhkan batu ginjal tersebut? Intinya semua ramuan herbal ini namanya obat tradisional itu tidak langsung cespleng seperti obat dokter. Harus diminumnya konsisten. Konsisten berarti butuh waktu yang cukup lama. Nah, ketika ukuran batu ginjal sudah besar dan dokter menyarankan untuk operasi, saran saya sebagai seorang herbalis adalah tetap mengikuti dokter seperti apa. Begitu, karena dikhawatirkan kalau minum jamu terlalu lama nanti mengkonsumsi, dikhawatirkan nanti
batu ginjal tersebut semakin besar dan menyebabkan peradangan. Akan terjadi pendarahan di dalam. Jadi sebaiknya adalah dianjurkan untuk operasi ketika batu ginjalnya sudah cukup besar. Begitu. Kecuali batu ginjalnya masih sedikit dan kecil ya, itu mungkin bisa diminum atau diracik ramuan herbal untuk peluru batu ginjal. Begitu Ibu Fihrina. Saya kemudian ke pertanyaan Ibu Adelia Firlianti. Izin mau bertanya, mungkin agak menyimpang pertanyaannya. Bu, apakah batu ginjal dan batu empedu itu sama atau memiliki perbedaan? Terus, apakah ramuan yang tadi sudah diberikan juga bisa dipakai untuk orang yang mengalami gejala atau penyakit batu empedu? Terima kasih Bu Adelia. Jadi batu empedu dengan batu ginjal itu beda sekali ya. Jadi kalau untuk diberikan ramuannya tentu saja mungkin harus dilihat lagi. Apakah komposisi dari ramuan herbal tersebut memiliki efek terapi atau kajian ilmiah yang sudah dilakukan di laboratorium kepada hewan percobaan, bisa juga untuk penyakit batu empedu. Setahu saya itu beda sekali dan tidak bisa digunakan. Begitu Ibu Adelia. Iya. Ada lagi yang lain? Ini dimasukin ke mana, Ibu? Dari Ibu Raisa Amelia, apabila dalam satuan herbal itu ada beberapa tanaman yang sama, apakah aman dan tidak akan berinteraksi antara beberapa tanaman tersebut? Terima kasih Ibu Raisa. Jadi ramuan yang sudah diberikan oleh Badan POM maupun oleh Kementerian Kesehatan tersebut, dia memiliki efek sinergis, bukan efek yang antagonis satu sama lain. Kemungkinan terjadinya interaksi tidak ada atau bahkan sangat kecil sekali karena tadi adanya efek sinergi satu sama lainnya. Begitu. Jadi aman untuk pasien peluru batu ginjal. Itu Ibu Raisa. Terima kasih. Ada lagi yang mau tanyakan? Oh, ini Ya, sama-sama Ibu Raisa. Mas Rifki mungkin mau bertanya, Mas Rifki Syafiq. Belum, Bu. Oh, belum. Saya lihat yang buka kamera. Mas Ahmad lagi mau bertanya, Mas Ahmad Afif? Jojo dari Lombok. Itu yang tadi saya sampaikan, Mas Ahmad Afif, itu resep dari Lombok. Ramuan dari Nusa Tenggara Barat. Ramuan yang pertama. Ya, yang ramuan ya, yang bukan tumbuhan. Ramuan pertama itu dari Nusa Tenggara Barat. Nanti bisa dicek di formularium obat apa tadi etnomedicine volume 1. Itu dari NTB, Lombok. Ya, jadi itu tanaman-tanaman yang bisa didapatkan di Lombok, bisa untuk digunakan meracik ramuan herbal. Nah, itu yang kamu tanyakan, Bu. Ya. Dari bahan-bahan obat-obatan yang Ibu sampaikan kan nanti bahan-bahannya itu kan berbeda tempat, otomatis cuaca dan ini akan berbeda. Ya. Nah, tentu nanti itu akan berefek kepada khasiat dari bahan tersebut kan. Itu sih kata dosen saya ketika mengajar. Nah, apa yang kita gunakan untuk memastikan bahwa kadar senyawa yang ada di dalam bahan itu sama gitu. Jadi ketika suatu tanaman misalkan alang-alang atau enggak temulawak lah ya, temulawak yang ditanam di Jawa Barat dengan di Jawa Tengah itu berbeda memang kadarnya, tergantung dari ketinggian tempat, cuaca, iklim, air, kemudian tingkat tanahnya sendiri seperti apa, tidak terlalu jauh berbeda secara presentase kadarnya, tetap bisa digunakan untuk efek terapi sebenarnya. Cuma ketika ingin menggunakan yang bagus, carilah mutu dari sediaan herbal atau ramuan yang memiliki kadar yang cukup baik. Tetap itu ada efek terapinya kok. Cuma beda persentase kadar saja, Mas Ahmad Afif. Mas Ahmad Afif di jurusan apa kuliahnya? Jurusan farmasi D3. D3 farmasi juga, TTK berarti ya, calon TTK. Insya Allah. Amin. Ya, insya Allah, amin. Dari universitas mana atau dari sekolah mana? Universitas Komarul Huda, Badarudin. Oke, semester? Semester 5. Oh, sudah mau lulus ya, tahun depan sudah lulus.
Jadi tinggal ikut UKOM saja. UKOM juga nanti biasanya itu yang keluar adalah sediaan-sediaan herbal. Ya, sediaan herbal itu paling banyak dan paling biasanya keluar adalah bukan ramuan tapi lebih ke hafalan simplisia. Ya. Itu yang akan keluar. Kalau manfaatnya jarang, tapi biasanya nanti akan keluar ini obat untuk apa, nama latinnya apa. Gitu. Ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Bu, izin bertanya. Boleh. Ini kan Silakan, Mas Rifki. sebelumnya saya perawat ya, Bu. Siap. Untuk tadi kan seperti kalau yang farmasi itu mungkin ada memang jurusannya seperti itu. Ya. Tetapi jika di keperawatan itu dipelajari tetapi hanya sedikit. Ya. Apakah ketika saya akan memberikan ke pasien sebagai terapi komplementer, apakah ada perlu persyaratannya terlebih dahulu seperti itu, Bu? Iya, jadi sekarang itu sudah masuk ke beberapa bidang jurusan kesehatan untuk kita bilangnya itu ilmu komplementer ya, atau terapi komplementer. Saya juga kemarin sempat ngisi materi di perawatan Pontianak, saya lupa nama kampusnya apa. Memang beberapa ramuan herbal sendiri bisa digunakan, Mas, tapi bukan untuk pengobatan lewat oral ya, lewat yang diminum. Mungkin kalau di keperawatan itu kalau untuk batu ginjal agak sulit ramuannya seperti apa, tapi kalau untuk beberapa penyakit seperti perawatan luka atau dekubitus itu bisa digunakan, kemudian perawatan pegal-pegal itu bisa digunakan. Kalau dekubitus nanti ada buku sendiri sih, Mas Rifki, itu tetap bisa diterapkan di keperawatan sesuai dengan bidang ilmunya, begitu. Karena kalau di farmasi itu biasanya dia lebih ke arah dispensing atau meracik, keperawatan itu lebih ke terapi komplementer bagi pasien melalui luar tubuh, begitu. Tetap bisa digunakan, tapi tidak semua penyakit bisa diterapkan oleh perawat pada pasien. Begitu, Mas Rifki. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi mungkin yang lain? Masih lama ya, Mbak ya? Masih 30 menit nih. Masih ada 30 menit, Bapak Ibu, silahkan. Atau mungkin mau tanya ramuan apapun bisa, mau ditanyakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh saya bertanya lagi? Boleh, Bu Titi. Masih panjang, 30 menit. Oke, baik. Jadi kan saya masuk ke Zoom ini agak ketinggalan 15 menit ya. Jadi awal-awal memang ketinggalan. Itu untuk ramuan tadi saya belum baca berapa lama kita konsumsi. Hanya ada aturannya berapa kapsul, berapa gram gitu kan. Cuma berapa lama untuk kita mengkonsumsinya. Iya, terima kasih Bu Titim. Jadi tadi saya sebutkan di ramuan pertama dengan ramuan kedua itu, kalau yang pertama itu dia kurang lebih 2 bulan, Bu. Nah, ramuan kedua 2,5 bulan. Jadi 2-3 bulan, Bu, bisa dikonsumsi. Gitu. Nanti juga bisa dicek di hasil lab ya, Bu. Dan biasanya kalau di hasil lab sudah bagus, berarti cukup bisa memberikan efek terapi yang baik untuk ramuan herbal peluru batu ginjalnya. Begitu, Bu Titim. Oh iya. Dan setelah itu bisa untuk ini udah dikatakan normal. Untuk tips penyembuhan bisa dengan tidak dikonsumsi setiap hari, minimal ya 1 minggu 2 kali. Apakah bisa seperti itu? Jadi kalau herbal itu sendiri, ya. Jadi kalau herbal itu sendiri, Bu, upaya kesehatannya bukan kuratif atau pengobatan, tapi lebih ke promotif preventif, pemeliharaan dan juga pencegahan. Jadi setelah dinyatakan sembuh, peluru batu ginjal sudah hilang, secara hasil lab bisa untuk recovery atau pemeliharaan saja, promotif maksudnya. Iya. Begitu. Sudah cukup puas, Bu Titim? Oh, sudah. Cukup puas. Paham, iya. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Ada lagi dari Ibu Igusti Agung Ayu Kartika. Bahan-bahan tersier apa saja yang direkomendasikan untuk ditambahkan pada ramuan supaya bisa diterima baik oleh klien? Karena banyak masyarakat yang baru pertama mencoba ramuan herbal tidak dapat mentoleransi rasa, bau, bahkan warnanya. Baik, yang tadi saya sudah contohkan adalah salah satunya adalah perasa, itu adalah pemanisnya lebih ke jangan pemanis buatan gitu ya. Bisa digunakan daun stevia, sekarang sudah bisa dibeli lewat online juga. Tetap diperhatikan ada tidaknya izin edarnya dari Badan POM atau tidak. Kemudian kalau untuk bau sendiri, kebanyakan bau herbal seperti itu sih ya. Susah untuk kita tutup-tutupi lah. Kalau warnanya sendiri harus mencari ramuan herbal yang memiliki efek sinergis yang sama dengan efek dari ramuan herbal peluru batu ginjal itu sendiri. Dapat dijadikan pewarna itu biasanya kalau untuk kasusnya sakit hipertensi itu ada yang namanya bunga rosella atau bunga telang. Itu salah satu efek terapinya untuk hipertensi. Bisa diberikan sebagai perasa dan juga pewarnanya, biar warnanya nggak terlalu coklat seperti minum jamu pada umumnya. Begitu Ibu Igusti Agung Ayu Kartika. Ya, semoga bisa dapat diterima jawaban saya. Ada lagi? Ada lagi yang mungkin yang bertanyakan? Dari Empress, yang ditanyakan? Dari siapa ini? Mas Ahmad Afif. Boleh di-share materinya? Boleh, nanti saya titip di panitia ya, Mbak. Ya, nanti saya akan kirim ke panitia. Nanti mungkin lewat panitia saja, Mas Ahmad. Bisa dibantu, tolong. Tapi kalau untuk panduan formularium mungkin bisa di-download sendiri ya, Mas Ahmad Afif. Bisa di-download sendiri di Kemenkes. Link Kemenkes yang tadi saya sudah share di materi. Itu karena cukup banyak halamannya. Bisa sampai 200-300 halaman. Jadi nanti bisa di-download sendiri untuk panduannya. Karena itu penting buat para herbalis atau calon yang ingin bergelut di bidang herbal, itu bagus. Karena sudah ada bukti ilmiah di laboratorium kepada hewan percobaan. Jadi bisa digunakan sebagai salah satu pengobatan komplementer. Ada lagi yang mau tanyakan? Masih ada waktu 25 menit dari Empress. Boleh bertanya? Siapa yang bertanya? Boleh bertanya lagi? Boleh, Bu Titim. Gimana? Iya. Tadi terkait aturan tadi saya belum melihat apa untuk ukuran usia, Bu. Kalau kita kasihkan ke usia di bawah 10 tahun, apa dosisnya kita kurangi gitu? Biasanya Bu, kalau penyakit batu ginjal itu jarang sih Bu pada anak-anak. Biasanya ya. Karena Iya, tapi kan kita khawatir kalau ada kasus khawatir, yang, iya. Iya, paling misalnya. baik Bu. Paling kalau saya sebagai seorang farmasi, saya memberikannya setengah Bu dosis dewasa. Oke. Setengah saja. Cukup sehari sekali saja Bu. Cukup sekali, Iya. sehari sekali Sehari saja. sekali saja atau sekali Oke. sehari. Berarti Oke. Berarti ukurannya dikurangi, berapa kali untuk diminum juga dikurangi harusnya. Oke, setengahnya ya. Oke, baik. Iya, terima kasih Bu Titim. Saya jawab dulu dari kolom chat. Terkait dengan daun stevia, berapa takaran maksimum dan cara penyajiannya sebagai bahan tersier ramuan? Karena saya pernah pakai stevia segar ataupun yang sudah dibeli sudah berupa serbuk, rendah sekali rasa manisnya. Lebih enak ramuan kalau pakai gula batu. Iya, jadi kalau daun stevia sendiri itu takarannya kurang lebih 10 gram untuk 1 gelas ramuan. Dan memang rasa manisnya sangat sedikit atau kecil gitu ya dibanding
pakai gula batu. Karena gula batu sendiri itu kandungan gulanya atau karbohidratnya cukup tinggi dibanding dengan stevia. Begitu, Ibu I Gusti Agung Ayu Kartika. Ya. Lagi yang mau tanyakan? Waktunya masih panjang, 20 menit. Ibu, Ya, boleh nggak bertanya di luar materi? boleh. Asal jangan tanya pertanyaan UKOM. Bagaimana? Ibu, ada nggak ramuan-ramuan dari bahan alam yang berpotensi untuk mengobati penyakit-penyakit luar, Ibu? Penyakit luar contohnya apa? Contohnya seperti gatal-gatal, Ibu. Kebetulan kan saya kan sedang berada di lingkungan yang ramai seperti pondok pesantren, Ibu. Ya. Ya, seperti biasa kan penyakit anak-anak pesantren itu kayak skabies, Ya. gatal-gatal, bisulan. Mungkin ada ramuan dari Ibu kita terapkan di sini, Ibu. Iya. Itu gatal-gatalnya seperti apa? Apakah kayak gatal karena faktor makanan atau mungkin gigit nyamuk atau air mungkin? Atau apa? Ada karena alergi, kemudian karena skabies, Ibu, karena kuman. Nah, kalau kuman itu kan memang harus diobatinya berbeda ya dengan ramuan herbal ya. Tapi kalau cuma karena gatal-gatal saja, misalkan karena cuaca, kemudian kan karena pesantren hidupnya bareng-bareng ya sama teman-teman yang lain ya. Kemungkinan bisa dicoba. Tadi itu kayak minyak kelapa, kemudian bisa juga dengan lidah buaya, dengan madu, konsumsi banyak madu, kemudian tea tree, tahu tea tree nggak? Tea tree oil, kemudian ada juga cuka sari apel, itu bisa juga untuk digunakan untuk obat-obat gatal begitu. Yang penting menjaga kesehatan kulit saja sih, Mas Ahmad, ketika hidup bersama dengan teman-teman di pesantren. Dan jangan jorok gitu aja. Kalau di pesantren mungkin kan anak laki-laki semua ya. Terkadang kan suka sembarangan taruh baju, mungkin bajunya dipakai bisa berkali-kali, ya kan? Nyucinya nggak bersih, belum kering sudah diangkat, gitu. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Mungkin ada lagi mau tanyakan? Bu Titim, pasiennya sehari berapa, Bu? Yang berobat di tempatnya Ibu Titim sehari? Karena saya pengelola di sebuah lembaga pendidikan anak-anak, jadi kita batasi dan kita juga punya batasan untuk itu karena ilmu saya ini belum inilah menurut saya. Jadi hanya dibuka seminggu 2 kali. Itu seminggu 3 kali, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Oh iya Bu, terkait tadi ada yang membahas gatal-gatal, boleh kita baca untuk bertanya tentang itu. Nah, saya seorang herbalis, tetapi saya juga belum bisa menyembuhkan gatal-gatal untuk diri saya sendiri, kayak biduran gitu Bu. Ini terjadi sudah dari bulan Agustus sampai sekarang. Nah, itu kita bisa redam gatal-gatal itu kalau minum obat dokter yang ketika sudah 3 hari sembuh, nanti gatal lagi gitu. Diminum lagi normal 3 hari, nanti gatal lagi. Setiap 3 hari sekali kita minum obat. Nah, ini obat untuk ramuan herbalnya itu apa gitu bahan-bahannya, komposisinya. Kita udah coba dengan VCO, udah tadi cuka apel, dan kita juga memproduksi cuka apel juga Bu. Ini kayak gini nih. Nih seperti ini. Iya, cuka apel. Ya cuka apel ini strong sekali. Cuma karena tidak tahu bahwa cuka apel itu untuk mengurangi gatal gitu ya. Jadi kita jarang sekali, karena yang kita tahu itu kalau gatal itu masih sekitar salep atau remason atau bedak gitu kayak gitu Bu. Jadi mau minta resepnya gitu untuk gatal saya ini termasuk kronis ya. Iya.
Iya, Karena karena sudah lama. Ibu ada pernah tes alergi nggak di dokter? pernah, tapi tidak ada. Ini terjadi udah dari bulan Agustus saja. Dan ini lagi musim di mana-mana. Baik, kemungkinan itu karena pancaroba Bu yang pertama, udara, Mungkin. suhu. Kemudian yang kedua, sistem kekebalan Ibu lagi turun. Oh iya Sistem iya. kekebalan tubuh. Ya, jadi mungkin saran saya sih Ibu perbanyak vitamin D. Iya. Atau tidak berjemur lah, paling murah meriah kan berjemur ya Bu ya, vitamin Iya, dekat dengan iya benar berjemur. benar benar. Jadi kulit Ibu ini kemungkinan itu jarang terkena atau terpapar matahari. Baik, iya betul betul Bu. Terlalu sibuk di dalam. Iya, jadi Iya, kulit iya. kita ini terkadang mungkin juga ibu yang bekerja di dalam ruangan jarang beda dengan orang yang bekerja di luar ruangan ya Bu, yang di lapangan itu mereka Iya, jarang iya. sekali gatal-gatal. Jadi Iya, kemungkinan iya, tuh iya. tubuh kita tuh kekurangan sistem kekebalan tubuhnya lagi menurun, Bu. Kurang vitamin D. Oh iya iya iya. Terus solusinya apa selain obat dokter gitu Bu? Untuk Vitamin D saja Bu, kalau ibu vitamin tidak D mau repot saja. vitamin D saja dan berjemur Bu. Itu yang Oh paling iya murah iya. meriah. Iya iya makasih banyak. Nanti Iya, coba. siap. Oke Saya ya. ke kolom chat dulu, Ya, izin terima bertanya kasih. sama-sama Ibu Titim. Dari Ibu Elizabeth Octaviana. Ibu izin bertanya di luar materi, apakah ada ramuan untuk pasien gagal ginjal? Terima kasih Ibu. Jadi pasien gagal ginjal itu kan terkait beda dengan peluru batu ginjal ya. Kalau peluru batu ginjal itu tinggal dikeluarkan batunya, prosesnya seperti itu di dalam ginjal itu sendiri. Nanti baru bisa sembuh entah lewat ramuan, entah lewat obat atau entah lewat operasi. Kalau gagal ginjal sendiri setahu saya adalah kemampuan ginjal itu tidak berjalan seperti semestinya. Jadi kalau untuk ramuannya kemungkinan tidak ada. Gagal ginjal sendiri kan biasanya itu kita tahunya istilah cuci darah. Begitu ya, ketidakmampuan ginjal untuk menfiltrasi apa yang sudah ada di dalam tubuh untuk dikeluarkan di luar tubuh. Jadi kalau untuk sampai sekarang belum ada, setahu saya belum ada untuk pasien gagal ginjal dalam bentuk ramuan herbal. Gitu. Karena belum ada yang bisa menggantikan fungsi dari ginjal sendiri ya, apalagi diobati dengan ramuan herbal gitu. Karena bukan untuk pengobatan tadi, kalau herbal itu untuk promotif preventif, pemeliharaan dan juga pencegahan penyakit. Kalau untuk obat konvensional biasanya itu untuk kuratif, itu akan diberikan di dokter melalui resep-resep dokter atau tindakan-tindakan dokter itu sendiri. Iya, terima kasih banyak Ibu Elizabeth. Ada lagi yang lain? Mungkin ada lagi yang lain? Bagaimana? Mbak Dinda ya? Ini Mbak Dinda bukan? Saya lupa. Betul Ibu. Iya. Gimana Mbak Dinda? Masih dibuka atau seperti apa? Ya. Terakhir Bapak Ibu mungkin ada yang masih ingin ditanyakan. Jika memang sudah cukup, tidak apa-apa, bisa kita akhiri saja untuk sesi kelas herbal siang hari ini. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang ditanyakan? Cukup ya? Katanya Bu Titin cukup. Baik, jika cukup, saya ucapkan terima kasih banyak Bu Ellen atas pemaparan materinya, sharing ilmunya pada siang hari ini. Semoga sehat selalu dan kebetulan Bapak Ibu, Bu Ellen akan melahirkan ya Bu ya, betul ya Bu ya? Iya, sudah awal Desember, ini lagi hamil besar saya. Ya baik, kita doakan semoga persalinannya nanti lancar ya Bu ya. Amin, Sehat amin, selalu terima untuk kasih. Ibu. Baik, terakhir Bu Ellen mungkin ingin memberikan closing statement untuk kelas herbal siang hari ini. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Closing statement saya adalah hidup sehat dengan herbal dan juga dengan semangat. Kalau tanpa semangat, mau obat apapun, obat konvensional, obat herbal, tetap tidak akan menyembuhkan apapun. Tetap harus semangat menjalani hidup ini. Terima kasih Mbak Dinda dan M-Tres.
Baik, terima kasih kembali Bu Ellen dan juga saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk hadir di kelas herbal pada siang hari ini. Izin saya menginformasikan kembali untuk mengisi link presensi yang sudah saya kirimkan di kolom chat agar Bapak Ibu bisa klaim sertifikat pelatihan pada siang hari ini. Dan perlu saya informasikan juga bagi Bapak Ibu yang tidak mengisi link presensi, maka sertifikat tidak bisa kami terbitkan. Ya. Baik, itu saja saya dari MTres. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kendala selama kelas hari ini. Terima kasih semuanya. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.